this YouTube channel. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Rizal sebagai procurement di Asialis Pangan Nusantara. Hari ini kita nggak cuma ngobrolin kerja tim biasa aja, tapi kita bakal semangat sepak bola ternyata mirip sama di kantor gitu. Nah, lewat judul materi hari ini, tujuan satu tim, kita mau belajar energi supaya kerja lebih efektif dan tentunya lebih seru. Kalau dipikir-pikir, suasana di kantor itu mirip kayak di lapangan bola gitu. Ada strategi, ada tekanan, dan juga ada target. Kadang juga ada drama dikit-dikit ya gitu kan. Tapi semoga aja nggak terlalu berlebihan sampai akhirnya bisa kena kartu merah kayak di pertandingan bola gitu. Terus di sepak bola ini kan tim ya gitu, nggak bisa tuh namanya kayak individual atau sendiri-sendiri. Sama halnya kayak kerja di dunia kantor, mau sehebat apapun orang itu atau individunya, kalau nggak ada komunikasi dan kerjasama, ya sulit mau mencapai tujuan bersama kayak gitu. Filosofi Tiki Taka di kantor. Nah, di slide ini kita belajar dari filosofi Tiki Taka gitu. Intinya sederhana nih, kayak gini. Kalau di dunia sepak bola, itu ada operan cepat, komunikasi jelas, dan semua pemain aktif bergerak. Di kantor telat atau nggak jelas komunikasinya, pekerjaan bisa menjadi berantakan. Makanya komunikasi itu ibarat lalu ada juga pergerakan tanpa bola. Arti cuman mau nunggu disuruh kayak gitu kan. Kadang kita perlu inisiatif untuk bantu rekan kerja, terus cari solusi bersama atau ambil langkah lebih dulu gitu. Karena tim yang bagus itu ritmenya terus berjalan, bukan cuman nunggu satu orang bergerak. Nah, peran dalam tim. Nah, setiap tim pasti ada perannya masing-masing nih. Ada yang defender, playmaker, atau striker. Kita bahas dari defender dulu nih. Biasanya tim yang menjaga kestabilan atau memastikan semuanya aman terkendali kayak gitu. Lanjut ke posisi tengah atau playmaker, orang yang menghubungkan ide, mengatur ritme kerja, dan bisa koordinasi tetap berjalan antara yang belakang sama yang depan gitu kan. Dan terakhir itu ada posisi striker atau penyerang. Nah, tugasnya ini eksekutor yang mengeksekutor yang menyelesaikan target akhir dan memastikan hasil target itu atau hasilnya nyata gitu ya. Nah, dari ketiga ini bukan yang penting bukan tapi semua saling melengkapi, karena striker juga nggak bisa cetak gol kalau dibalik pemain di belakangnya gitu. Briefing tim atau code bersama. Kadang dalam kerja tim pasti ada namanya salah posisi, terus miskomunikasi atau kesalahan kecil lainnya gitu kan. Tapi yang buat kita atau tim kuat itu bukan yang pernah salah, bisa atau membantu namanya di saat posisi salah kayak gitu, di cover lah. Jadi budaya yang harus bangun itu adalah kalau ada masalah itu cari solusi, kalau ada keberhasilan dirayakan bareng-bareng, terus kalau ada evaluasi fokus perbaiki bukan saling nyalahin gitu. Taktik atau biasa visi misi gitu. Kalau pemain bola masuk lapangan tanpa strategi, pasti bingung tuh mau tarik kemana. Yang striker mau ke
harusnya depan malah ke tengah gitu ya kan, atau yang posisinya back malah tiba-tiba maju aja terus, pasti bingung. Nah, sama aja juga kayak di kantor, makanya ada visi misi dan target itu penting banget. Supaya orang semua tahu tujuan kita apa, terus mau dan kemenangan kayak gimana nih yang harus dicapai. Kalau semuanya udah punya tujuan yang sama, kerja tim pasti jadi jauh lebih solid. Lanjut, main tarkam versus profesional. Nah, ini menarik ya kan. Ada yang main tarkam atau biasa disebut antar kampung, atau pemain yang profesional gitu. Kadang kalau pemain tarkam ini biasanya kerjanya asal jalan gitu, yang penting sibuk. Tapi kalau tim profesional ini beda, mereka punya komunikasi yang baik, terus masukan yang membangun, terus target yang jelas, dan juga pimpinan yang bisa jadi contoh, nggak cuman kayak yang ngasih instruksi aja gitu ya. Selanjutnya ada win atau sinergi kala kunci. Faktanya, faktanya sinergi itu bisa melihat bisa melipat gandakan peluang keberhasilan. Karena tim kompak itu pekerjaannya bisa jadi lebih cepat selesai, terus masalah lebih cepat teratasi, dan juga bisa lebih maksimal. Jadi kemenangan besar bukan hasil kerja satu orang, tapi bisa kerjasama seluruh tim. Ini peta menuju juara ya. Uh, Perjalanan tim menuju sukses juga mirip sama kayak satu musim kompetisi gitu. Ada namanya persiapan, terus waktunya untuk pertandingan, terus ada evaluasi di tengah pertandingan, dan juga penyelesaian tandingan gitu atau penyelesaian target. Yang penting di sini ada konsisten, karena kalau semangatnya cuma di awal doang, tapi solid uh, itu sorry, tapi yang dibutuhin itu harus apa namanya, harus solid sampai gitu, supaya uh, tangan itu bisa dicapai kan. Selanjutnya ini inspirasi dari legend yang namanya Bambang Pamungkas. uh, Seperti kata Bambang Pamungkas, pemain besar bukan mereka yang hanya bisa mencetak gol, tetapi mereka yang mampu memberikan kontribusi positif bagi tim dan membuat timnya menang. Kalau disimpulkan itu, keberhasilan itu bukan soal pencapaian pribadi aja, berapa besar dampak kita untuk tim. Selanjutnya, uh, ini siap jadi juara. Jadi kalau misalkan pembahasan tadi, semoga kita bisa membawa semangat lapangan hijau ini ke dunia kerja sehari-hari gitu. Jadi kerja bisa lebih kompak, lebih saling support, dan lebih jadi satu tujuan. Karena kalau tujuan sama dan timnya solid, kemenangan itu pasti bukan hal yang mustahil gitu ya. Teman-teman semuanya, mohon maaf atas kendala yang tadi dialami. Semoga setelah sesi ini kita bisa jadi tim yang bukan cuma kerja bersama, tapi benar-benar bertumbuh dan menang bersama. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, mohon dibantu dikoreksi. Terima kasih. Terima kasih untuk presentasinya. Materi presentasi ini sangat menarik dan mudah dicerna ya, karena menganalogikannya tim kerja dengan taktik permainan sepak bola.
ada pertanyaan sih yang ingin aku tanyakan. Dari 4 fase kerja kan ada yang pre-season, match day, halftime, dan final match. Nah, fase mana sih yang selama ini sering menjadi kelemahan dan perlu kita bikin untuk strateginya? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Afra. Kalau menurut saya pribadi ya, momen yang paling penting itu ada di saat evaluasi di tengah pertandingan, atau tadi misalkan dari awal, misal awal mulai kerja itu evaluasi di momen ini nih sangat penting gitu. Apa yang harus dikoreksi, terus bagaimana cara mengatasi masalah itu, terus bertindak ke depannya harus seperti apa kayak gitu kan. Jadi kalau menurut saya yang paling penting ini evaluasi bareng-bareng. Oke. Aku bukan orang yang ngerti bola banget, tapi aku suka sih ya analogi kerja, ya terutama kerja dalam tim dengan permainan sepak bola ya. Sejujurnya ya banyak ya yang istilahnya main yang dalam tim itu konsep-konsepnya juga berlaku dalam dalam kerja tim juga di hampir semua ya permainan seperti sepak bola, basket yang memerlukan tim, ya pastinya konsep yang bisa applicable untuk pemain-pemain tersebut juga applicable ke itu, ke pekerja ya. Sebenarnya intinya itu ya sama-sama 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 ada ingin mencapai tujuan sih. Ya, itu tanggapanku ya. Aku tidak ada pertanyaan sih. Aku Baik, terima kasih Kak.